sunat minggu ini kan dia mau sunat. Jadi lagi baru cek kesehatan. Ini yang saya jelaskan ke dia. Kenapa itu mesti sunat? Saya harus jelasin ke dia. Ini demi kesehatan loh kak. Demi ini. Jadi saya jelaskan. Terus saya kasih baca dia. Kenapa orang ini, kenapa gini gitu. Dan dia menerima itu. Jadi kakak, ayah kapan kakak sunat, kakak kapan sunat. Dan itu kan saya juga nggak mau sembarangan sunat. Jadi saya harus cek dulu. Saya harus cek kesehatannya dia dulu. Baru Bertrannya dinyatakan sama dokter. Oke, bagus semuanya. Jadi bisa sunat. Jadi tidak ada pesta. Sudah dinyatakan sehat semuanya. Jadi bisa sunat. Kan sebenarnya dari zaman dulu kan kita mau sunat aja nggak usah check up ya. Cuman kalau gue karena ini takut kan. Saya bertemu dengan anak ini di usia yang sudah cukup besar. Jadi ada baiknya saya check up lagi ulang dari sisi kepentingan dokter, baru dinyatakan fix boleh, baru bisa sunat. Makanya baru minggu ini terrealisasi sunat. Jadi lagi coba mikirin nanti dia sakit, tapi katanya udah nggak sakit kok, ini cepet kok prosesnya kan di laser, di ini nggak perlu nunggu. Anak-anak seperti biasa check up, apalagi veteran baru selesai semua prosesnya. Check upnya kan juga veteran jadi barengan sama adik-adiknya di Singapura, dan harus sama gitu karena adik-adiknya udah di sana kan. Veteran kan kemarin selama surat-surat saya urus, tapi saya ngurusnya di rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Jadi nanti kalau jawabannya kalau bunda kemana, check up ke sana, terus kenapa kakak di sini, ya jadi saya tidak mau ada perbedaan itu, jadi harus sama. Makanya karena ini cukup ramai virus yang lagi meradak ini, jadi saya cukup redam dulu gitu, untuk tidak berpergian jauh-jauh. Kalau kemarin pergi ke Thailand itu karena sudah kontraknya udah lama dan tidak bisa dibatalkan dari pihak sana. Oh jadi orang banyak bilang, ada yang bilang lebay, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Kalau teman-teman tahu, veteran ini memang usianya 14 tahun, tapi saya pun melakukan ini kan memang sudah arahan dari psikolog. Momen-momen itu momen yang tidak pernah dia dapatkan di usianya. Jadi ketika dia melihat mesinnya mati dulu panas. Terus ketika di usia dia yang sekarang ini melihat Thalia seperti itu, dia kepingin dapat perlakuan sama. Nah, saya awal saya pikir anak ini bercanda ketika dia minta disuapin, tapi ternyata enggak, itu benar real. Dia main-main, kalau makan sendiri ngunyahnya lama, ya kayak anak kecil gitu. Tapi kalau disuapin ya sama kayak anak saya, kalau disuapin jauh lebih cepat, jauh lebih punya step gitu. Sama kayak ada momen sedihnya itu ketika kan itu Sarwenda suka bercandain Tania. Dia tuh pernah ada satu momen ekspresi dia gini ngeliatin dia diem gitu. Kenapa kakak ngeliatin? Dia menceritakan, bun boleh nggak kakak disuapin seperti itu? Jadi itu yang saya tapi kembali saya konsultasi lagi, kok jawabannya gini ya buat anak saya gitu. Tapi ya dia meminta itu real, jujur dari hatinya dan yang tidak dia dapatkan dalam hidupnya. berarti bisa dibilang Kalau itu dia hal yang dia minta, kebersamaan, keutuhan keluarga, itu yang dia minta. Makanya saya bilang ulang tahun kakak mau apa? Dia mah nggak pernah minta pesta, nggak pernah minta. Kakak maunya makan bareng semuanya harus ada, nggak boleh nggak ada yang nggak ada. Boleh nggak ya, gitu aja, sesimpel itu. Jadi kalau ditanya kakak mau beli apa lagi, ntar aja deh ayah, kakak udah banyak mainan. Padahal kan kalau anak-anak itu kan maunya mainan, tapi dia pikir dia harus memilih mau mainan atau itu. Padahal mainan pasti kita kasih, makan pun pasti kita kabulin. Tapi ketika kita tanya sesuatu dia mau apa, dia nggak pernah mau minta. tapi kalau menyiapkan sesuatu nggak sih? Iya, saya sudah menyiapkan sesuatu yang buat dialah itu, dan saya sudah persiapkan itu dari sekarang. Udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.